yang menyebabkan proses pembukaan persalinan dapat berjalan lama? Sebenarnya yang menyebabkan lama itu apa sih? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi yang namanya proses pembukaan persalinan itu mulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Dimana untuk anak pertama itu biasanya pembukaan 1 sampai 4 itu prosesnya memang agak lama. Jadi butuh waktu untuk dia mulut rahimnya itu membuka. Karena yang awalnya belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, jadi memang mulut rahim ini masih ibaratnya masih kaku, masih baru dia. Jadi dia butuh proses, butuh waktu untuk dia nantinya bisa membuka. Namun sebelum dia membuka, mulut rahim ini harus ada proses pelunakan mulut rahim dan juga proses penipisan mulut rahim untuk dia nantinya bisa membuka dengan lebar sampai ke pembukaan lengkap. Nah, biasanya yang menyebabkan proses pembukaan ini berjalan dengan waktu yang lama, itu yang pertama karena mulut rahim ini belum mengalami pelunakan dan juga penipisan. Ya, jadi selama mulut rahim ini belum mengalami pelunakan dan penipisan, itu dia masih tetap dalam posisi semula. Posisinya bentuknya masih kuncup, masih keras, belum lunak dan belum bisa menipis serta membuka. Nah, pertanyaannya di sini, supaya mulut rahim ini bisa dia melunak, menipis, dan bisa segera membuka, itu bunda harus memberikan hormon yang bisa membuat mulut rahim ini mengalami pelunakan dan juga penipisan. Hormonnya dari mana? Yaitu dari sperma suami. Dengan cara induksi alami, hubungan dengan suami, kemudian nanti spermanya akan membuat mulut rahim ini mengalami pelunakan, penipisan, dan bisa mengalami proses pembukaan. Untuk itu buat bunda mulai sekarang harus rajin rutin lagi untuk HB bareng suami supaya mulut rahim ini bisa cepat mengalami pelunakan dan penipisan. Kemudian penyebab yang kedua itu biasanya bunda jarang melakukan gerakan-gerakan yang dapat mempercepat proses pembukaan. Biasanya proses pembukaan akan berjalan dengan lama jika bunda itu malas bergerak, tidak melakukan gerakan apapun selama kehamilan, apalagi selama hamilnya sudah mendekati HPL. Jadi sebenarnya penting sekali tubuh bunda harus melakukan gerakan-gerakan di mana gerakan yang dapat mempercepat proses pembukaan. Karena ada gerakan khusus yang bisa membuat proses pembukaan bunda bisa berjalan dengan cepat. Gerakannya seperti apa? Sudah pernah Bidan Irawati praktekkan di video sebelumnya. Bunda bisa melakukan gerakan tersebut sehari 1, 2, atau 3 kali senyaman bunda ya. Nanti dengan bunda rutin melakukan gerakan itu, bunda akan bisa proses pembukaannya berjalan lebih cepat. Kemudian penyebab selanjutnya, bunda kurang melakukan HB bareng suami. Jika sudah mendekati HPL atau jika sudah diketahui ada pembukaan 1 persalinan, itu pembukaannya akan berjalan dengan lama karena bunda tidak atau takut melakukan yang namanya HB bareng suami. Untuk pasangan suami istri yang sudah mendekati HPL usia kehamilannya, itu memang harus diwajibkan untuk melakukan HB bareng suami, khususnya di usia kehamilan 37 minggu ke atas. Di usia tersebut usia minimal bayi lahir, sehingga penting sekali induksi alami HB bareng suami dilakukan. Tidak usah takut karena HB bareng suami di saat usia kehamilan 37 minggu itu aman. Tidak akan menyebabkan atau dapat membahayakan janin. Ya, jadi itu sebenarnya aman dilakukan ketika usia kehamilan 37 minggu ke atas. Untuk itu mulai sekarang buat bunda-bunda yang masih takut buat HB bareng suami, mulai sekarang boleh lakukan lebih rutin lagi HB bareng suami supaya proses pembukaannya tidak berjalan dengan waktu yang lama.
Kemudian penyebab selanjutnya itu kemungkinan dari posisi janin yang kurang optimal. Biasanya posisi janin yang kurang optimal itu dapat menyebabkan proses pembukaan akan berjalan dengan waktu yang lama. Misalkan posisi janinnya itu janin dengan posisi telentang. Nah, posisi telentang ini akan menyebabkan atau akan menyusahkan janin untuk masuk ke dalam panggul dengan nyaman dan lancar. Sehingga perlu Bunda pastikan posisi janinnya dengan menggunakan USG ya. Bunda harus USG lagi untuk mengetahui apakah posisi janin ini sudah optimal, sudah masuk ke dalam panggul dan semuanya sudah sesuai dengan posisi yang tepat untuk bayi bisa segera lahir. Selanjutnya, selain posisi janin, juga panjangnya tali pusat itu akan mempengaruhi lamanya proses pembukaan. Biasanya tali pusat atau tali pusar dari bayi itu yang pendek, itu memang akan lebih lama proses pembukaannya. Karena saat bayi semakin masuk ke dalam panggul, dikarenakan tali pusat yang pendek, dia akan dapat ketarik lagi ke atas, ya. Atau bisa jadi karena adanya lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat memang akan membuat tali pusat itu menjadi pendek, sehingga saat bayi masuk ke dalam panggul, dia akan bisa ketarik lagi ke atas. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengetahui semua keadaan dari janinnya, apakah sudah normal semua, sudah aman untuk proses persalinan, Bunda wajib sekali melakukan yang namanya USG. Nah, penyebab selanjutnya selain dari tali pusat juga dari air ketuban. Jika air ketuban sudah berkurang atau sudah habis, memang proses pembukaannya akan berjalan dengan lama. Karena fungsi dari air ketuban sendiri itu sebagai pelicin juga saat proses persalinan. Jadi karena air ketubannya sudah habis, itu jalan lahirnya akan sedikit seret, akan sedikit terasa tahanan karena bayi langsung bersentuhan dengan rahim. Jadi sudah tidak ada pelicinnya lagi, apalagi jika lendir vaginanya pun sudah sedikit. Kemudian penyebab selanjutnya karena Bunda kehabisan tenaga. Bunda lemes, tenaga habis, sehingga membuat dedek bayi dalam perut juga akan kehabisan tenaga untuk dia semakin turun ke bawah. Kontraksinya dapat melemah, kontraksinya dapat terhenti. Nah, itu sehingga menyebabkan proses pembukaannya akan berjalan dengan lama. Untuk itu, supaya Bunda tidak kehabisan tenaga selama proses pembukaan persalinan, wajib sekali Bunda memenuhi kebutuhan nutrisi Bunda. Bunda harus tetap makan dan minum. Jika Bunda tidak makan dan minum, itu akan membuat Bunda jadi kehabisan tenaga. Bunda akan merasa capek, lemes, dan tidak bertenaga, tidak berdaya. Selain harus memenuhi kebutuhan makan dan minum, Bunda juga harus memenuhi kebutuhan istirahat Bunda. Jangan sampai ketika proses pembukaan, Bunda malah tidak bisa tidur sama sekali. Karena proses pembukaan 1-4 itu memang prosesnya agak lama, jadi walau proses pembukaan itu terjadi, Bunda harus tetap beristirahat ya. Istirahat itu penting supaya Bunda tidak mengantuk, tidak lemes saat sudah proses pembukaannya bertambah nantinya. Nah Bunda, penyebab selanjutnya itu karena Bunda menahan BAK dan BAB. Kenapa menahan BAK dan BAB dapat menyebabkan proses pembukaan yang lama? Karena kandung kemih dan juga rektum itu posisinya memang ada berdekatan dengan kepala si dedek bayinya. Jadi misalkan Bunda menahan BAK, itu kandung kemihnya akan penuh sehingga dia dapat mengganjal kepala bayi yang mau turun. Jadi karena terganjal oleh BAK ini, kepala bayi tidak bisa turun dengan lancar. Dan juga jika Bunda menahan BAB, kepala bayinya juga akan tertahan dengan rektum yang terisi penuh dengan BAB Bunda. Untuk itu Bunda, walaupun Bunda tidak merasa ingin BAK atau tidak merasa ingin BAB, kalau bisa Bunda harus banyak minum air putih dan Bunda supaya nanti proses BAK dan BAB-nya bisa berjalan dengan mudah, tidak tertahan lagi ya. Harus makan banyak serat juga. Tidak boleh sampai Bunda kurang makan dan kurang minum. Kalaupun nanti dalam proses persalinan Bunda tidak bisa BAK dan tidak bisa BAB, namun setelah dicek oleh bidan atau dokter ternyata kandung kemih Bunda itu penuh, nanti bisa dibantu oleh bidan atau dokter untuk mengeluarkan pipis Bunda, untuk mengeluarkan BAK Bunda dengan diselang kateter. Tidak apa-apa Bunda, itu tujuannya supaya nanti pipisnya bisa keluar. Karena kalau tidak bisa keluar, itu proses pembukaannya akan berlangsung dengan lama.
Nah Bunda, penyebab yang terakhir itu karena Bunda tidak bisa tenang dan rileks. Jika Bunda tidak bisa tenang dan rileks saat proses pembukaan, itu otomatis tubuh Bunda akan tegang semuanya, akan kaku. Untuk itu Bunda, saat proses pembukaan Bunda harus tenang, rileks, tidak boleh banyak pikiran apalagi stres ya. Buang jauh-jauh semua pikiran-pikiran negatif. Kalau bisa saat proses pembukaan terjadi, Bunda terus saja mendengarkan afirmasi-afirmasi positif yang dapat membuat Bunda semakin tenang dan semakin rileks. Afirmasi positif sudah pernah Bidan Irawati berikan di video sebelumnya. Nanti Bunda bisa mendengarkannya saat proses pembukaan persalinan Bunda terjadi. Karena saat Bunda stres, Bunda tidak bisa tenang dan rileks, itu otomatis Bunda akan gugup, akan kebingungan saat terjadi proses pembukaan. Sehingga tubuh Bunda otomatis akan kaku, hormon stresor akan keluar, sehingga membuat kondisi mulut rahimnya akan kaku juga, sehingga rahim juga akan kaku. Dia akan susah untuk berkontraksi, untuk datangnya kontraksi itu akan susah. Sehingga menyebabkan proses pembukaannya pun akan berjalan dengan lama. Untuk itu Bunda, mulai sekarang Bunda harus bisa membuat tubuh Bunda bisa merasakan rileks dan tenang ya, supaya nantinya Bunda bisa terbiasa melatih tubuh Bunda, melatih jiwa Bunda untuk bisa selalu tenang dan rileks menghadapi keadaan apapun. Jadi Bunda, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu nantinya yang akan terjadi. Karena kekuatan pikiran itu akan membuat segalanya menjadi nyata. Sehingga mulai sekarang Bunda harus pikirkan hal-hal yang positif. Selalu berikan afirmasi positif, semangati diri Bunda sendiri, katakan kata-kata yang positif. Tidak boleh Bunda mengatakan kata-kata yang dapat membuat Bunda menjadi semakin pesimis ya. Misalkan Bunda bilang lemes, tidak kuat, sakit. Nah, kata-kata itu yang akan dapat membuat Bunda semakin down, semakin lemah ya. Untuk itu mulai sekarang ucapkan kata-kata yang bisa membuat Bunda semakin kuat, semakin semangat, semakin bertenaga. Seperti aku pasti bisa, aku pasti kuat, bismillah, berdoa. Nah itu kuncinya. Apa yang kita katakan nantinya yang akan terjadi. Sehingga mulai sekarang boleh di-list kata-kata apa saja yang nanti bisa Bunda ucapkan saat proses persalinan. Nah Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.